Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainullah dengan NIM 2311201016. Saya dari Prodi S1 Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah biologi molekuler di mana saya sendiri ingin mempresentasikan tentang siklus protein fase CD95 pada apoptosis saat pergantian sel kulit mati. Apoptosis itu sendiri merupakan kematian sel yang terprogram, di mana istilah ini digunakan pertama kali oleh Carey dan Whittle dan Carey pada tahun 1972 yang mengistilahkan tentang programmed cell death. Penyebab apoptosis di sini ada dua, yaitu fisiologis dan patologis. Fisiologis adalah perkembangan embrionik saat pembentukan jaringan, sedangkan penyebab patologis adalah obat seperti obat anti kanker dan kematian sel CD4 dalam AIDS. Dalam proses kematian sel, apoptosis melibatkan proses fisiologis normal yang dikontrol autodigestion yang mempertahankan integritas membran atau disk with text, di mana karakteristik dari apoptosis di sini sendiri yaitu berupa fragmen DNA, peranan volume sel dan mitokondrian kehilangan fungsi serta membran melepuh atau memisah, dan yang terakhir yaitu pembentukan badan apoptotik. Kematian sel pada apoptosis yaitu kematian sel yang ditandai dengan adanya fragmentasi DNA di bagian inti sel yang bersifat irreversible. Selanjutnya, pemberian sinyal ini dimulai dari transduksi sinyal yang menghasilkan ekspresi gen yang produk proteinnya melakukan apoptosis. Salah satu protein yang berperan dalam kematian sel pada proses apoptosis yang melewati dari jalur ekstrinsik adalah protein fase CD95. Yang menjadi topik untuk protein yang kita ambil adalah protein ini, protein fase CD95 yang menjadi titik pembahasan pada presentasi kali ini. Apa itu protein fase CD95? Itu protein yang termasuk anggota superfamili faktor nekrosis tumor atau dalam kurung TNF yang berfungsi sebagai sinyal untuk memulai apoptosis ketika diaktifkan. Produksi sinyal dari protein fase ini atau protein CD95 ini adalah dimulai dari aktivasi jalur ekstrinsik apoptosis, di mana melibatkan interaksi fase ligan atau fase dan reseptor fase atau CD95 di permukaan sel target. Itu. Sedangkan siklus dari berjalannya protein fase, mekanisme apoptosisnya yang pertama yaitu setelah diproduksi protein fase akan memulai beberapa tahapan hingga akhirnya dapat memicu jalur apoptosis ekstrinsik, yang dimana langkah-langkahnya diantaranya berikut. Yang pertama itu sintesis dan transportasi ke membran sel. Jadi setelah memberikan sinyal, dia tuh mensintesis dan mentransformasi ke membran sel, di mana setelah disintesis di retikulum endoplasma atau IR, protein fase ini mengalami pelipatan dan memodifikasi post-translasi agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, protein ini dikirimkan melalui jalur Golgi ke membran sel dan ditempatkan pada permukaan sel. Selanjutnya, habis itu langkah yang kedua yaitu ekspresi pada permukaan sel, di mana protein fase yang terlokalisasi di membran sel bertindak sebagai reseptor yang siap untuk berinteraksi dengan ligan spesifiknya, yaitu fase ligan. Fase sering diekspresikan oleh sel-sel imun tertentu seperti sel T, sitotoksik atau sel pembunuh alami, natural killer cell,
dan terutama dalam kondisi di mana tubuh perlu menghilangkan sel yang terinfeksi atau rusak. Terus yang ketiga yaitu pengikatan fase ligan. Ketika fase berikatan dengan ketika fase berikatan dengan fase di permukaan sel, hal ini menyebabkan trimerisasi, ya, di mana penggabungan tiga molekul dari reseptor fase. Trimerisasi ini mengaktifkan domain intraseluler fase dengan dead domain yang esensial dalam memicu sinyal apoptosis. Terus proses yang keempat yaitu pembentukan kompleks DSSC atau Dash Induction Signaling Complex. Setelah trimerasi, domain intraseluler dari fase akan menarik adaptor protein yang disebut FADD atau Fast Associated Domain Protein. FADD ini kemudian merekrut dan mengaktifkan procaspase 8 melalui interaksi dengan domain atau yang dikenal dengan dead effector domain atau DID. Kombinasi fase FADD dan procaspase 8 membentuk sebuah kompleks besar yang dikenal sebagai DISC. Setelah itu proses yang kelima yaitu aktivasi caspase 8. Di dalam kompleks DISC, procaspase 8 diaktifkan menjadi caspase 8. Caspase 8 adalah caspase inisiator yang memulai cascade enzimatik dalam jalur ekstrinsik apoptosis. Terus jalur yang keenam yaitu aktivasi caspase eksekutor atau yang kita kenal dengan caspase 3, caspase 7. Caspase 8 kemudian mengaktifkan caspase 3 dan caspase 7 yang dikenal sebagai caspase eksekutor. Caspase ini akan memotong berbagai protein struktural dan enzimatik di dalam sel yang menyebabkan kerusakan sel yang terprogram dan pada akhirnya kematian sel apoptosis. Terus yang terakhir yaitu ada proses amplifikasi oleh jalur intrinsik. Setelah diproses oleh ekstrinsik, lalu diamplifikasi oleh jalur intrinsik. Jika perlu diingat, amplifikasi ini oleh jalur intrinsik bisa dilakukan jika diperlukan. Dalam beberapa sel, caspase 8 juga dapat mengaktifkan protein BIT yang kemudian berinteraksi dengan mitokondria untuk melepaskan sitokrom C. Hal ini akan mengaktifkan jalur apoptosis intrinsik yang akan memperkuat sinyal kematian sel. Secara keseluruhan, interaksi antara fase dan FASL mengaktifkan jalur ekstrinsik apoptosis melalui pembentukan kompleks DISC dan aktivasi caspase 8 yang akhirnya memicu jalur kematian sel yang terkontrol dan terprogram. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.